2000 banget. Iya 2000 banget, belum ada. FB itu kalau nggak salah 2005 atau 2004 atau 2005 lah. Saya udah kenal di 2007 nih, zaman Walid masih di Bang Bukopin. Kata manajer Walid, lu jangan FB-an mulu. FB apa sih? Walid lu bikin akun, saya bikin akun pertama 2010. Itu buat membuat akunnya di atas masuk akun Facebook nih. Ya, Kan ada masuk email, password, itu bawahnya daftar Facebook. Di situ Dulu nggak gitu, dulu dia cuma aplikasi, nggak gandeng sama Google, nggak gandeng sama Yahoo dulu dia. FB ya FB kayak aplikasi sekarang. Kalau aplikasi sekarang kan udah dia minta di backup sama Google tuh. Dulu nggak gitu, dia kayak aplikasi sendiri aja. Brand juga nggak pakai Gmail bisa masukin gitu, tapi Ya pokoknya dia nggak minta digandeng aja zaman dulu, nih ya. Di tahun 2000 penyedia media sosial itu banyak, Breng. Karena dia ngelihat kaum eksibisionis ini, pangsa pasar di Indonesia sih jarang, eksibisionis jarang, korbannya banyak, tapi pemainnya jarang, korbannya banyak di Indonesia. Ya, ini waktu ngajar reskrim saya bongkar ini buat teman-teman di reskrim dulu. Nih ya, tahun 2000-an, saya nggak tahu kalau nggak 2001 atau 2002, ini ada satu media sosial yang kayak FB sekarang, namanya MySpace. Ada yang tahu? MySpace. Lupa lu, Dik? Lupa apa ngantuk lo? Nggak tahu. 2004-an. 2004 sampai dia dihajar sama FB, ya. Sampai dia dikampleng sama FB, nongol lagi namanya Friendster. Ya, susah lah anak sekarang tahu. Namanya Friendster, ini biar tahu doang, biar kalian tahu doang. Arahnya dari mana ini? Perilaku awalnya tadi, iya. Friendster, lalu 2007-an lah booming yang namanya Facebook. Nah, Facebook ini dibuat, ini platformnya Friendster udah jelas kan karena ada friend. Platformnya atau dasar dibuatnya untuk apa nih? Pertemanan. MySpace, pengakuan diri, narsis. Ini nih, dimulai narsis. Ya kan, gue pergi di Monas, belakangnya foto, cekrek, posting. Naik kapal pesiar, padahal naik di pinggir doang, naik di dermaga. Foto, cekrek, gitu. Buat narsis kalau MySpace. MySpace tuh artinya orang raya, ini lo gue, gitu loh. Platformnya jelas ya, kalau MySpace buat apa? Buat narsis. Kalau Friendster buat apa? Buat pertemanan. Nah, dilihat nih, buat narsis juga, sama buat pertemanan juga. Facebook ngelihat sebuah peluang. Nongol lah Facebook dengan platform, dasarnya apa pertama kali Facebook dibuat? No, networking. Buat jaringan kerja. Asal muasalnya Facebook ini dibuat buat networking, bukan buat narsis, bukan buat pertemanan. Tapi karena networking butuh orang, mau nggak mau ada buat pertemanan juga. Oke? Biar timelinenya atau akunnya dilihat orang, harus dibakar istilah Walid tadi dengan konten-konten. Apa isi konten tadi? Ya narsisme. MySpace. Tadi yang tadi. Mau nggak mau dibungkus nih. Tapi platform dasarnya tetap networking. Dari mana Walid bisa bilang bahwa Facebook itu buat networking? Cuman Facebook yang memberikan izin kepada kita buat bikin yang namanya fan page. Yang sering Walid bikin, sini duduk samping aku, fanpage gitu. Nah, jadi dari pertemanan ini ya dimasukin ke sini yang benar-benar orang yang memerlukan kerjasama dengan kita. Di sini boleh
abal-abal breng. Iya. Boleh. Siapa aja ya, mau gay, mau PSK, Tetap aja. mau penipu, mau apa, masukin aja. But di fanpage we have to, kita mesti bener-bener seleksi. Kenapa? Ini buat networking. Paham nggak sampai sini? Paham. Untuk ada istilahnya apa ya? Pasarnya. Buat pasar. Buat pasar dan sifatnya FB ads tau nggak, ads Bang? Advertise, iklan. Ini bukan buat kita posting, ini posting di gambar atau film. Orang lihat terus beli, nggak gitu. Nggak gitu. Ads berbeda. FBS ini buat ngejaring orang dulu ada di fanpage-nya kita. Kalau buat networking ya, dia cuma buat ngejaring orang, bukan kalau ada yang beli mah itu bonus. Sama kayak kita berbuat baik, Bre. Iya. Gitu loh, Pak. Sama kayak kita berbuat sama orang. Ya kalau orang tuh balas baik sama kita, itu bonus. Paham nggak ya, Pak? Iya. Jadi fanpage inilah yang seharusnya dibuat oleh kita semua nih. Buat Mbak Iswa sama Breng. Harus dibuat, buat apa? Buat networking. Kenapa kalau kita perlu networking? Kalau kita nggak punya networking, berarti not Dilihat orang. not working yang udah pasti. Kalau kita nggak punya net, jadinya not. Kalau kita nggak punya networking, berarti nggak ada kerja. Ini jaringan kerja, Bang. Ini nggak kerja. Not net. Kalau kita nggak punya jaringan kerja, kita nggak kerja. Paham nggak yang saya maksud? Ya. Sampai di sini ada yang mau tanyain nggak? Paham ya buat ini ya? Paham ya? Tentang penggunaan media sosial, terutama di FB, paham ya? Nanti IG kita bahas di lain waktu lah. Ya? Iya. Ini sampai sini ada yang bertanya nggak? Mau net mau not itu tergantung diri sendiri, balik lagi diri sendirinya aja, mau bekerja atau tidak bekerja. Benar, Bang. Iya. Cuman yang Walid bicarain ini loh, Facebook. Iya. Media sosial yang namanya Facebook. Kalau kita menggunakan itu, kita mesti tahu dulu buat apa dia diciptain. Ya sama kita pakai mobil. Kan kita harus tahu dulu tuh mobil buat apa diciptain. Perkara tuh mobil parkir atau dipakai orang urusan belakangan. Yang penting kita harus tahu dulu. Ngerti nggak? Cara lepas koplingnya, Breng, kalau manual. Kita harus tahu dulu caranya. Kalau nggak tahu caranya kan repot. Cuma bagi Breng semua badan main Walid. Iya, maksud Walid. Iya. Makanya ketika kita di sini Harus nih, tahu jadinya. apa yang kita kerjakan tuh, apa yang kita lakukan dalam aktivitas kita sehari-hari, kita harus tahu dulu apa itu manfaatnya. Apa yang kita latih di sini? Apa yang kita latih dari ini? Cara melihat. Peluang. Cara melihat sesuatu. Kalau kita ya lalat ya sampah yang kita lihat. Sekali lagi saya balik lagi. Kalau kita lebah yang kita lihat, ini adalah sebuah peluang. Asalkan networkingnya dijalankan dengan baik. Paham nggak, Bro? Itu namanya kita ngelihat sebuah peluang. Lihatlah sesuatu fungsinya. Apa ini fungsinya? Kalau fungsinya buat narsis, ya berarti lu kembali ke zaman purba tuh, tahun 2001-an. Kalau cuma buat ngumpulin temen, ya lu kembali ke zaman dulu. Tapi kebanyakan orang Yang ini sekarang- aja udah diinjek-injek, udah Breng aja udah nggak tahu ini namanya apa. Udah nggak ada yang kenal, udah nggak ada orang mau tahu. Mungkin di Play Store juga nggak tahu masih ada apa Nah, ya, mungkin di Play Store udah nggak masih. Jadi kalau nggak tahu, inilah gunanya media sosial. Dan Facebook dibuat buat networking supaya kita nggak begini nih, nggak not working. Kita jadi ada kegiatan, kita jadi ada usaha. Usaha yang kita bangun, usaha yang kita lakukan, itu jadi ada networking. Itu gunanya media sosial. Perkara di timeline buat pertemanan, monggo Breng. Siapa aja boleh. Setan anyut aja kalau dia punya akun Facebook, ya terserah. Iya.
Ya, kita kan nggak bisa sortir satu-satu. Kecuali memang orang yang ispa yang kita kenal gini, atau brand atau yang kita kenal pasti. Yang sudah jelas. Lo kalau yang temannya teman-teman lagi, mutual friend gitu loh. Kan pegel kalau ngikutin kayak gitu. Daripada gua budak mikirin ini dari mana, Nanya ini dia bagaimana kabarnya, tanya aja sendiri. Nah, penyimpangan tadi ya, perilaku, penyimpangan seksual tadi, karena ini dari zaman bahala, Breng, dari zaman dulu. Cuman para pemainnya menggunakan teknologi dan media sosial yang ada gitu. Awalnya tadi kan pakai Yahoo Messenger gitu. Ini nggak bisa dibantahkan. Saya ngomong gini mau nggak bakal Yahoo nih, Walid direkam loh. Ditutup Yahoo, bodoh amat, gue punya buktinya kok. Para pelaku eksibisionis ini dimulai dari sini. Eksibisionis. Ya. Tapi penyimpangan perilaku seksualnya dimulai dari SOP tadi, Breng, atau SDP. Ini mulainya nih. Ini di zaman jebotnya ini nih, tahun 70-an, tahun 80. Nah, orang-orang yang lahir di tahun 50 sampai tahun 80-an lah masih gunain ini nih. Penyimpangan seksualnya, tapi yang udah di tahun 90 kesini biasanya udah pakai ini. Yahoo. Dan yang bahaya ada satu aplikasi situsi, aplikasi pertemanan, aplikasi aplikasi pertemanan, aplikasi situsi. Ini situsi tahu ya tadi ya? Iya. Artinya camp to camp, kita bisa melihat pertemanan. Ada satu yang namanya Camfrog. Ya. Ini isinya Camfrog. Wow. 18 plus. Jadi lu kalau nggak 18 tahun nggak bakal bisa punya akun Camfrog. Isinya di dalam. Ya Walid nggak mau inilah, karena nanti bakal di sharing. Yep. Walid nggak mau terlalu jabarin luas, tapi Walid bisa buktiin nanti. Walid masih ada akun Camfrog. Walid kasih lihat isinya apa aja itu. Mereka pakainya room. Kita bisa beli room, Reng. Roomnya ini ada harganya. Ada yang 300.000 sebulan kita sewa buat ngumpulin teman-teman. Pang tumpang tar DJ-nya gitu, ada cewek seksi di kayak Bigo gitu. Iya. Seksi ini belum ngomongin Bigo nih, masih ngomongin Camfrog. Masih jauh. Iya. Kirim dong pulsa. Ya itu orang-orang eksibisionis semua. Yang kerjanya maunya begitu doang, nggak ada aktivitas di luar, nggak ada masa depan yang udah, nggak ada tuh dari situ yang hebat, Breng. Nggak ada orang-orang eksibisionis hebat, nggak ada. Siapapun dia, ada artis ngetop nih, inisialnya ini nih, nggak tahu BS, nggak tahu BZ, lupa saya. BS, takut saya nyebut namanya. Ini cantik, Breng, terkenal kalau ini. Perempuan, terus saya matiin dulu nih camnya. Baru saya sebut namanya, karena takut. Dia, kalau dia cuma ngomong gini kalau diundang di room sih sama DJ-nya nih. Diundang nih sama DJ ke room. Ayo, 2000 user. User tuh orang yang datang, Breng. Ya. Ke roomnya dia. Ayo 2000 user, gua buka 3 kancing. Gitu. Nanti tiba-tiba dari 2000 user ini ada yang ngebosin nih. Ayo deh, aku kirim 500k. Lebih vulgar lagi. Lebih 500k lo buka baju lo. Dibuka. Gua kirim 1 juta. Bugil, Breng. Iya. Gua kirim 5 juta. Korek itunya. Tuh, Walid terekam sekarang berani. Tuh nggak korek itunya? Bungkus bisa jadi. Ini sebuah peluang nggak, Breng? Buat cari uang. Buat mereka itu. Iya, sebuah peluang. Sebuah peluang buat cari uang. Cuman yang namanya eksibisionis itu bajingan semua, Breng. Yang benar-benar jadi artis eksibisionis ya paling 10%-nya, Breng. 90% laknat semua, bajingan semua. Iya. Apa isinya? Gay,
Yang kedua waria. Yang ketiga hacker. Yang keempat cewek gembrot. Cewek gembrot. Yang gendut-gendut tuh di Amerika banyak. Orang dengan disabilitas, maaf ya, tuli. Tuli, Breng. Deaf room tuh artinya tuli, orang-orang tuli. Supaya dia punya ruang, supaya dia punya wilayah sosial, dia gunain Camvlog ini buat bersosial. Tapi salah penyimpangan. Penyimpangannya salah. Ini boleh hapus tuh. Nah, sama orang-orang yang bener gini, Breng. Dibikinlah tuh telanjang-telanjangnya tapi dalam bentuk rekaman. Bohong-bohongan gitu, Breng. Iya. No, di room ini. Misalnya ini kan roomnya Isfa misalkan nih. No, di roomnya Randy katanya. Ini contoh doang. Ada yang lagi ML. Roomnya Randy, roomnya Isfa jadi sepi. Semua user pindah ke roomnya Randy. Padahal film-film bokep bohong-bohongan. Teknologi laptop tinggal pakai gitu, Breng. Kayak model OBS gitu. Oke. Jadi bisa nyiarin banyak. Udah banyak semua, udah pemain semua kasarnya. Udah orang-orang malas isinya itu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanya. Apa hacker juga orangnya males? Males. Tapi otaknya belum pikir. Ya whatever. Tanya dong definisi malas sama saya. Orang malas tuh orang yang nggak mau berbagi buat orang lain. Itu orang malas. Orang yang mau donor darah buat Walid itu orang malas. Buat ngelawan males aja susah. Itu. Jadi kalau orang udah nggak mau berbagi dengan orang lain, itu orang malas sih, itu definisi saya. Bukan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan. Nah, kamu kan di sini yang Walid yang ngajarin Walid. Pakai caranya saya. Dengar baik, ingat baik. Orang malas tuh orang yang nggak mau berbagi dengan orang. Dan dia selalu kurang. Ya, oke? Sampai sini paham ya? Pro. Yang udah kalau udah tahu kayak gini, berarti yang kita perlukan apa? Kita harus tahu caranya bagaimana menghindari ini. Ya kan? Caranya gimana? Kalau udah tahu, satu, ya nggak usah sama sekali diladenin. Paham? Yang kedua tidak tahu dan nggak mau tahu. Yang kedua jangan tahu dan Tidak tidak mau tahu. harus tahu. Tidak Betul harus nggak? tahu. Betul nggak? Bisa mau nambahin? Bisa mau nambahin? Kalau udah tahu kayak gini, Jangan coba-coba buat. jangan coba-coba. Apalagi? Dik, ada yang mau nambahin? Kalau udah tahu penyakitnya kayak gitu, lu mau ngapain? Seburuk-buruknya juga mungkin walaupun sudah tahu jangan berbagi untuk ke orang lain. Jangan Harus kasih tahu orang lain. Mencegah. Kasih tahu orang lain atau Itu kenapa sih? kasih orang lain tahu ini bahayanya. Oh, Bisa nggak yang kayak Walid ceritain lagi? Itu bahayanya. Bahaya yang timbul dari komunikasi sunyi. Ini kan ininya Walid ya. Komunikasi sunyi bener nggak tadi? Iya. Ya. Ya ini awal muasalnya. Dari media sosial itu. Orang bikin status, kita bisa apa namanya? Bisa sewot. Bener nggak? Iya. Kita bikin status, orang nggak like, orang nggak komen, kita sewot. Dengar baik. Dari komunikasi sunyi ini nggak ada orang yang jadi leader, bro. Iya. Apa itu leader? Leader tuh nggak pernah pusing sama follower, bener nggak? Boleh ajarin gini nggak? Ya benar banget. Tapi dia sibuk menciptakan apa? Leader yang baru. Leader baru. Itu Pak. Jadi cuma bikin status, jangan sibuk orang nggak like, orang nggak komen.
orang nggak share, jangan sibuk. Walaupun Yang- nanti ada yang komen, lu tuh sebenarnya harus tahu sebelum lu komen harus gimana ya? Budayakan like dulu baru Oh. komen gitu banyak Ya sekali. paling begitu. Penting amat ya. Lucu nggak, Bray? Budayakan like Ya dulu kan? baru komen. Jadi di media sosial jangan pusing tuh sama komen orang, sama like-nya orang, sama emonya orang. Jangan pusing. Kita bermedia sosial untuk networking, sekali lagi Walid bilang. Paham ya? Pak, Buat networking. Jangan buat yang lain-lain. contoh kecil. Mau narsis, jangan jadi orang narsis lah. Buat apa sih? MySpace aja udah nggak ada. Iya. MySpace orang udah hilang. Lama-lama ditinggalin orang. Bagaimana cara Walid untuk menghindari orang-orang yang kayak gitu, yang maunya narsis? Gimana caranya? Yang postingannya nggak penting-penting, postingan VCS yuk, 10.000 aja, Yes, apa tuh? Oh, video. video kosek, VCS yuk, 10.000 aja, sampai puas. Tau nggak apa yang lakuin nih, yang Walid lakukan? Hapus pertemanan. Di blok. Jangan. Dia kan ada pertemanannya. Dia punya teman nggak? Punya teman nggak nih? Pertanyaan Walid. Punya. Punya. Kalau kita unfriend, Menandai. bukan nandain. Ya kita nggak bisa. Kita nggak bisa nyentuh teman-teman yang ada di dia kan. Yang kemungkinan persen sekalipun itu cuma 10% Bray, atau 5%. Orang baik isinya. Atau orang yang butuh rehabilitasi narkoba. Gimana cara siasatinya? Hidup lu tuh bernilai, bro. Nggak perlu dikomen-komenin yang kayak gini. Kita ambil tindakan langsung. Contoh, jangan di unfriend tapi di unfollow. Kalau di blok selesai semua, mendingan langsung kita unfriend. Kalau di unfollow, dia masih berteman nggak sama kita? Tidak. Masih berteman sayang. Ini di masalah Facebook kan? Di Facebook. Berarti Di Facebook tuh ada follow, follow ya. sama unfriend, sama unfollow. Kalau kita unfollow, berarti masih friend kita, cuman statusnya dia. Kita nggak ini berarti. Itu kalau nggak salah dari pengaturan dari VCS-nya tersebut oleh mau bisa melihat atau tidak. Bukan, kalau VCS ini kan dia gunakan yang namanya messenger kan. Betul nggak? Iya. Dia dagangnya nggak lewat fanpage, tapi lewat timeline. Yang kalau dia posting, ada di timeline kita nggak? Ada. Masuk wall kita dia. Apalagi dia nge-tag kita. Malu kita dibaca sama orang. Nah cara siasatnya apa? Ya unfollow. Jangan di unfriend. Temen dia misalkan, ini temennya kan banyak-banyak dia. Ada yang 2.000, ada yang 3.000 orang. Mau fotonya siapa kek, beningnya kayak apa, nggak usah pusing. Unfollow aja. Artinya kita nggak ngeliat statusnya dia, kita masih bisa dapetin temennya yang tadi rasio saya 10%, yang masih yang kemungkinan